Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Witria Trisanopa dari TK Istiqomatul Huda, Kecamatan Majalaya, akan memenuhi salah satu tugas tantangan literasi numerasi PPLKB 2024 di bulan Juli, yaitu tentang jurnalistik. Tema yang saya ambil yaitu peran guru TK dalam membimbing dan menangani anak berkebutuhan khusus. Di samping saya ada salah satu guru TK umum di Kecamatan Majalaya yang kebetulan di sekolah beliau ada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Baiklah, kita akan mulai mewawancarainya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mohon maaf pengganggu waktunya, mohon izin untuk mewawancarai Ibu. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Siti Sobariah. Saya ditugaskan mengajar di TK Istiqomatul Huda. Ya, baik, kita mulai saja ya Bu. Ada 4 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi motivasi Ibu untuk menjadi guru TK? Alhamdulillah, yang memotivasi saya menjadi guru TK sebenarnya barangkali karena dulu saya tidak mengalami sekolah di TK. Tapi dulu karena kebetulan saya lahir di tahun 70-an jadi saya sering menonton di TVRI ketika ada program anak-anak TK yang diasuh oleh Ibu Kasur. Dulu saya melihat senangnya anak-anak TK belajar sambil bermain. Ternyata dari situ barangkali sekarang kebetulan saya ada kesempatan untuk bergabung di TK Istiqomatul Huda. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan itu dan saya akhirnya mencoba untuk mengambilnya, dan alhamdulillah dari tahun 2011 saya bergabung di lembaga TK Istiqomatul Huda. Sudah lama ya? Alhamdulillah. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi tantangan terbesar Ibu dalam mengajar di TK? Tantangan terbesar untuk saya seiring perkembangan zaman yang sekarang ya Bu, di era serba teknologi, perkembangan zaman yang sangat pesat dalam berbagai hal dan begitu besar pengaruhnya terhadap anak-anak sekarang. Di usia dini mereka ternyata menjadi guru TK itu membutuhkan kemampuan, skill atau keahlian yang lebih yang lebih tinggi barangkali, selain pendidikan yang harus lebih tinggi lagi, kemudian harus berwawasan yang lebih luas, dan harus dapat memahami karakter anak-anak, apalagi di anak-anak di era zaman sekarang ini ya, begitu membuat menantang kita untuk mendidik dan mengarahkan mereka itu pada jalur yang seharusnya yang sesuai dengan perkembangan anak-anak seharusnya. Apalagi saya sekarang kebetulan di kelas saya ada anak yang berkebutuhan khusus gitu, dan tantangan terbesar saya adalah bagaimana cara memahami dan mendidik anak tersebut agar bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang lainnya gitu. Itu barangkali tantangan yang terbesarnya. Terus yang ketiga, bagaimana cara Ibu menangani anak yang berkebutuhan khusus tersebut? Untuk saat ini saya hanya
melihat dan memperhatikan barangkali kebiasaan, bagaimana kebiasaan anak tersebut sehari-hari. Dan juga saya hanya mencoba memahami apa yang dia lakukan dengan cara mengajak berkomunikasi. Nah, dengan berkomunikasi walaupun sering kesulitan ya, karena kalau anak tersebut kan cara pelafalannya, kemudian kadang-kadang apa yang dia katakan kita tidak dapat mengerti begitu. Jadi itu merupakan tantangan juga buat saya. Dan yang saya lakukan untuk saat ini hanya berkomunikasi dengan orang tuanya, bagaimana agar saya mengetahui bagaimana kebiasaan di rumah terhadap anak tersebut. Lalu saya juga menyarankan kepada orang tua anak tersebut untuk melakukan terapi ke dokter. Barangkali itu cara agar kita dapat memahami dan kita tahu bagaimana cara yang seharusnya dilakukan kepada anak tersebut. Yang terakhir, suka duka mengajar di TK, terutama sekarang ada ibu menangani anak yang berkebutuhan khusus. Kalau ditanya suka duka, sebenarnya banyak sukanya. Banyak sukanya karena kalau di TK itu kan anak-anaknya belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar begitu. Jadi kalau sukanya ya kalau melihat mereka itu melakukan kegiatan atau bermain dengan menunjukkan ekspresinya yang gembira, ceria, kreatif begitu. Itu merupakan kreatif, ceria, gembira sesuai dengan karakter mereka pada masa anak-anak begitu. Jadi itu membuat bahagia sekali gitu ya, kalau senang sebagai seorang guru, pendidik barangkali ya, sebagai seorang guru kalau melihat anak-anaknya seperti itu senang sekali. Dukanya tentu ada, apalagi untuk masa sekarang ya, dimana era serba teknologi. Dan anak-anak itu ternyata permainannya sudah jarang mengenal permainan tradisional atau permainan yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak. Malah sekarang kan senangnya main gadget gitu ya, atau game yang kebanyakan sepertinya kurang pendidikan untuk anak-anaknya sangat kurang. Itu sangat menyedihkan barangkali, membuat kita cukup berduka juga ya. Harusnya kan kalau anak-anak itu permainan atau edukasi mereka kan harusnya memang di masa-masa pertumbuhan mereka, di masa usia anak-anak begitu. Barangkali yang seharusnya pendidikan yang harus permainan yang melatih motorik, untuk motorik halusnya, untuk motorik kasarnya, barangkali seharusnya yang seperti itu. Itulah yang menjadi kadang-kadang kita juga menjadi sedih. Sebenarnya kalau untuk zaman sekarang memang berduka lah para pendidik itu ya, dengan keadaan zaman sekarang yang tidak bukannya menyalahkan atau kita tidak menerima teknologi yang tinggi, teknologi yang berkembang pesat, tapi yang kita sayangkan yang banyak ditonton, yang banyak dilakukan oleh anak-anak itu adalah kebanyakan permainan yang kurang untuk mendidik pada masa anak-anak, seperti itu barangkali.
Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan wawancara kita ada manfaatnya. Amin. Semoga Ibu selalu sehat. Amin ya Allah. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sama-sama. Demikian wawancara saya bersama salah satu guru TK di Kecamatan Majalaya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.